nama saya Fitri Febrianti, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak, tentang heriditas. Heriditas ini bisa diartikan pewarisan. Heriditas ini ada 7 bagian. Yang pertama, setiap manusia dilahirkan dengan pewarisan dari orang tuanya, baik fisik maupun psikis yang terbentuk sejak masa pembuahan ovum oleh sperma. Yang kedua yaitu pewarisan yang bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Sejauh mana sih perkembangan itu terjadi? Ya, bergantung pada kualitas hereditas atau pewarisan. Lingkungan pun mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga, setiap manusia memulai kehidupannya sebagai organisme bersel tunggal dengan bentuk kurang lebih 1/200 inci ataupun 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Keempat yaitu setelah terjadi pembuahan, maka terjadilah perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang pada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Yang kelima yaitu jika kedua pembelahan berhasil hidup, maka akan lahirlah anak kembar. Jika berasal dari 1 sel telur akan menghasilkan kembar identik. Yang keenam yaitu kembar bersaudara, berasal dari pembuahan 2 sel telur yang sama-sama kuat. Kembar ini mungkin berbeda jenis kelaminnya atau bisa jadi sama. Nah, yang terakhir yaitu bagian 7 adalah proses pembuahan biasa ataupun normal. Sangat tergantung ya pada perpaduan antara kromosom. Pada pria ada pasangan kromosom yaitu XY. Sedangkan pada wanita hanya memiliki pasangan XX. Apabila dalam pembuahan terjadi pasangan XY, X dari wanita dan Y dari laki-laki, maka anak yang akan lahir adalah laki-laki. Sedangkan apabila XX, maka anak yang lahir adalah wanita. Prinsip penurunan sifat pada hereditas. Ada reproduksi, konformitas, ada variasi, dan regresi filial. Yang pertama yaitu reproduksi, yaitu penurunan sifat-sifat hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua konformitas atau keseragaman, yaitu proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis dari generasi sebelumnya. Misalnya, anak akan menurunkan sifat, karakter, atau fisik dari fisiknya ibu atau bapak. Nah, yang ketiga yaitu variasi, yaitu jumlah gen dari setiap kromosom sangat banyak. Maka kombinasi dari gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang sangat banyak, sehingga penurunan sifat terjadi beraneka ragam. Misalnya, pada adik dan kakak memiliki karakter yang sangat berbeda, jenis kulit, bentuk rambut yang berbeda. Yang terakhir yaitu regresi filial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata antara dari ibu atau bapaknya. Lingkungan perkembangan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah lingkungan keluarga. Menurut F.J. Browns, lingkungan keluarga ditinjau dari segi sosiologis terbagi menjadi 2 bagian. Dalam arti luas,
Keluarga meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah ataupun keturunan. Dalam arti sempit, keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Peran penting keluarga diantaranya adalah perawatan dari orang tua yang penuh dengan kasih sayang, memberi pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, agama, sosial, dan budaya-budaya, untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan. Dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya fungsi biologis yang meliputi pemenuhan pangan, sandang, papan, dan hubungan suami istri. Fungsi ekonomis, ayah memiliki kewajiban utama untuk menafkahi anggota keluarganya. Fungsi pendidikan, keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan menyangkut penanaman, pembiasaan nilai-nilai agama, budaya, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Fungsi sosialisasi, keluarga sebagai faktor penentu yang mempengaruhi kualitas generasi. Fungsi perlindungan, sebagai perlindung dari gangguan-gangguan, ancaman, atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Fungsi rekreatif, keluarga dapat memberikan kenyamanan, keceriaan, dan semangat bagi anggotanya. Fungsi agama, keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak-anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Nilai agama merupakan landasan fundamental dalam keluarga. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, salah satunya adalah keberfungsian keluarga. Ada keluarga fungsional, yaitu keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya ditandai dengan munculnya keharmonisan, kenyamanan, saling mencintai antar anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Tetapi ada pula keluarga yang mengalami disfungsional, yang mana akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. Di antaranya ditandai dengan perilaku nakal, kecenderungan terhadap obat-obat terlarang. Menurut Covey, ada 7 budaya keluarga yang indah. Yang pertama, menjadi agen pembaruan dalam keluarga. 2. Keluarga membangun masa depan. 3. Menjadikan keluarga sebagai prioritas. 4. Dalam keluarga tidak ada kata aku, melainkan kita. 5. Memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empati. 6. Keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan setiap anggota keluarga. Dan 7. Memperbaharui spirit keluarga melalui tradisi olahraga, memelihara gizi, mengelola stres. Untuk mengembangkan dan menanamkan ketujuh kebiasaan menurut Covey, perlu ada 4 prinsip dalam peranan keluarga, yaitu modeling, orang tua adalah contoh atau model bagi anak, dan mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional, kasih sayang kepada orang lain, jujur tanpa pamrih. Orang tua merupakan mentor pertama bagi anak. Organizing, kerjasama antar anggota keluarga. Teaching, orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.